Halo teman-teman, balik lagi. Sekarang kita iseng yuk ngomongin gimana sih cara kasih makan ikan. Kasih makan apa, berapa banyak, kapan gitu. Kasih makan apa ya. Ini kebetulan di akuarium saya ini ada dua jenis ikan ya. Satu ikan karnivor arwana, dia predator memang. Satu lagi jenis-jenis koki, kaviat, koi. Ini omnivor, dia makan apa aja sih. Lelet dia makan, ada alga-alga yang dia makan, udang cincang dia makan, hati ayam dia makan, jangkrik, sisa-sisa jangkrik dia makan, ulet Hongkong dia makan, kroto suka, apa juga suka sih, apalagi koi ini nih, itu cerek juga disikat. Karena memang mereka omnivora ya, apa aja makan gitu. Nah, kalau misalnya ikan di akuarium saya, kebetulan saya memang arwana pun mau saya ajarin makan pelet. Jadi memang saya campur. Setiap pagi itu saya kasih makan itu ini tuh, campur pelet, campur kroto. Saya kasih semua. Jadi dengan gak sengaja dia akan makan peletnya. Dia incer krotonya, dia tapi kemakan pelet. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu rasanya sih akan makan sih. Kenapa sih saya kasih makan pelet si arwana? Supaya balance aja ya. Karena nggak semua live food pasti lebih bagus sih dibanding pelet ya. Kalau bisa kita kasih makan ini omnivora, ikan yang lain semuanya juga live food, fresh food gitu ya, wah bagus banget sih. Tapi kan nggak segampang gitu. Jadi penggantinya pelet. Arwana saya kasih pelet karena ya saya suka aja banyak variasi makanan. Ikan, saya pelihara burung, saya pelihara anjing, semuanya variasi makanan saya sangat-sangat concern, sangat-sangat suka gitu. Burung saya nggak cuma makan pur, bahkan nggak makan pur sih, sedikit banget makan purnya, hampir nggak makan. Anjing saya makan dog food tapi lebih banyak makan campur-campur buatan makanan sendiri. Terus ikan juga sama, saya nggak pernah kepikiran untuk udah makan pelet aja seumur hidup gitu, nggak juga. Campur-campur sih. Saya pelihara burung, kadang-kadang saya lemparin jangkrik, saya lemparin ulet, saya lemparin kroto, kasih makan anjing, hati sapi saya lemparin juga ke sini gitu. Berapa kali kasih makan. Kalau kita nonton YouTube dari yang orang yang lebih ngerti, kita baca-baca dari tukang ikan, satu kali cukup, satu kali pada pagi hari gitu. Kenapa? Karena kebanyak overfeeding sangat-sangat berbahaya, mendingan underfeeding gitu. Terus kita tahu dari mana overfeeding apa underfeeding? Kalau kita nonton di YouTube, kita baca-baca ya, kita kasih makanan di atas tuh, habis kita kasih kita tungguin 2 menit 3 menit. Tapi menurut saya 2 menit 3 menit itu lama sekali. Kalau saya kasih 15 detik habis, kasih lagi sedikit lagi untuk memastikan semua dapat. That's it, cukup untuk pagi hari jam 6. Nanti sebelum pergi kerja jam 9 kita lihat lagi, kasih makan sedikit-sedikit aja, bener-bener sedikit sih. Saya kasih makan bener-bener sedikit, segini jam 10. Nah segitu aja tuh, dikit aja, setengah sendok ya. Kalau yang jam 6 nya pagi-pagi 1 sendok, udah segitu aja. Pastikan semua dapat, kita lihat oh semuanya udah pada makan, udah cukup. Kenapa saya nggak mau kasih banyak-banyak? Karena saya suka kasih makannya. Kalau saya udah kasih makan sekali banyak, udah cukup dia buat seharian, saya kasih lagi malah bahaya gitu. Terus pelet isinya apa sih? Pelet itu ada high quality pelet, ada low quality pelet sih. High quality pelet itu proteinnya lebih bagus ya, proteinnya lebih asli gitu. Kan kalau kita baca pelet itu kan high protein 40%, 36%, 50%. Pelet lohan bahkan ada 60%. Protein itu gunanya buat apa ikan? Protein itu salah satu makro paling penting dia untuk growth. Jadi kita kasih makan protein tinggi lebih cepat besar gitu. Kita pengen cepat besar ya kasih protein tinggi, tapi kalau pelet murah
pelet yang harga 10.000, pedagangnya untung 3.000, berarti modal 7.000, distributornya untung 2.000, berarti modal 5.000, pabriknya untung 3.000, berarti modalnya 2.000. Isinya tepung, tulisannya tepung ikan, tepung udang ya, tepung udang itu udangnya udah 10%, mungkin tepung ikan mungkin 15%, sisanya tepung. Udah tepung udang dicampur lagi tepung gandum, tepung jagung, tepung beras. Jadinya ikan kita nggak dapat apa-apa, cuma dapat kenyangnya sama banyak tainya doang. Gitu. Kalau high quality mungkin lebih mendingan. Saya nggak bilang bagus banget sih. Tetap aja namanya pelet pasti kalah bagus lah sama fresh food atau live food, pasti kalah. Gitu. Tapi ya agak mendingan. Kalau saya pakai Hikari, Tetra, campur-campur gitu. Saya bagi juga di atas nih sinking sama floating. Jadi waktu saya lempar itu beberapa di atas, beberapa turun cepat, beberapa di atas stay, beberapa turun cepat, beberapa lagi turun lambat. Jadi saya beli juga Tetra yang slow sinking. Nah itu supaya waktu kita kasih makanannya, apalagi ikan koki ya langsung kan mereka kan langsung gep ke atas itu. Nah itu kadang-kadang one day bisa kena swim bladder ya. Nggak pasti ya, tapi one day kemungkinannya jadi besar karena dia terlalu nafsu gitu. Banyak udara sekali yang masuk. Terus kenapa sih jangan kasih makan banyak-banyak? Ya karena airnya kotor. Setiap habis kita kasih makan, kita punya air ini jorok langsung, keruh. Filternya langsung kerja keras. Kalau kita kelamaan kotornya, ikannya sakit. Keracunan amonia dia. Tainya itu sama kencingnya itu isinya amonia. Racun itu. Kalau keracunan dikit dia mulai megap-megap, insangnya kena megap-megap, dia udah mulai di atas. Terus nih kayak gini nih. Nih ikan saya udah satu gak sehat nih, baru saya pindahin tuh. Yang tipe-tipenya tuh nggak bagus kondisinya. Tapi kalau dia overfeeding atau airnya nggak bagus, kayak begitu gaya-gayanya. Kan beda kalau yang ini kan tuh temennya kan matanya terang, gerakannya cepat. Gitu nih temen-temennya tuh. Nah, kalau ini kan beda sendiri tuh. Melayang-layang sendirian. Ini baru saya pindahin tadi. Gitu. Terus ganti air gimana? Kalau misalnya kita lihat udah wah ikannya banyak yang megap-megap nih, kebanyakan makan, langsung ganti air. Jangan tunggu, ganti air 20%. 20% lah minimal. 30% pun masih boleh. Kadang-kadang kita suka denger ya teman kita, wah gue baru pelihara ikan nih Mik, mantep banget nih. Gue kasih makan ikan gue nafsu banget, gila. Asik banget kasih makan ikan, ternyata besok langsung mati. Nah itu sering. Ya itulah over amonia. Jadi keracunan satu akuarium. Saya ganti air gimana? Saya ganti air, kebetulan saya pelihara itu bukan pohon sih, sayuran buat makan sendiri ya. Jadi pagi-pagi saya ambil dari akuarium ini sekitar 5-10 gayung buat nyiram pohon. Nanti siangnya saya ganti air baru. Gitu aja. Terus kadang-kadang saya hari ini ambil, belum tentu hari ini juga saya ganti. Tapi 2 hari, 3 hari saya masukin lagi air baru. Jadi sekitar ya mungkin 10% tapi dalam jangka waktu 2-3 hari. Kalau kalian di rumah ya mungkin mau seminggu sekali. Saya orangnya maunya rutin aja, teratur seminggu sekali. Ya udah boleh 20%. Jadi hitung aja, kasih stiker aja. Kasih stiker tuh kira-kira oh segini nih. Ya udah gitu. Gitu aja sih. Sementara kalau ada komen-komen atau ada nanya-nanya atau mau kasih tahu sesuatu, langsung aja di komen. Oke, thank you.